Selamat datang kepada Bapak Ibu, serta kepada para pemateri yang telah membersamai kita pada hari ini, yaitu Kak Gilang Pramudita serta Kak Lulu Rara. Dan tentunya saya mau menyapa Bapak Ibu dan teman-teman pelaku UKM semuanya yang sudah datang dari Jawa Barat, Jakarta, serta Banten. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman di pagi hari ini karena telah mengikuti acara Join Insight, Social Media Hacks, dan Optimasi Akun dan Teknik Menulis Caption yang menarik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda yang akan memandu kegiatan ini sampai dengan selesai. Puji dan syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan agar agenda hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dulu acara ini dengan doa bersama. Berdoa kami persilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar, serta dapat memberikan ilmu baru dan keberkahan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita lanjut lagi, saya persilakan Bapak Ibu untuk segera on kamera, kemudian menggunakan virtual background, dan segera mengisi link absensi yang telah diberikan melalui kolom chat. Baik, karena sekarang itu kita sudah memasuki era transformasi digital, Bapak Ibu pasti tahu kalau misalnya transformasi bisnis itu udah bukan pilihan lagi ya Bapak Ibu semuanya, tetapi memang sebuah kebutuhan. Karena UKM yang mampu untuk beradaptasi dan juga mengikuti perkembangan zaman akan menjadi UMKM yang lebih bersaing. Hari ini kita akan membahas mengenai social media hack dan kita akan sama-sama belajar dari Kak Gilang Pramudita selaku social media spesialis dari Indibis Jabar, serta dari Kak Lulu Rara yang menjadi digital marketing Telkom yang bisa membuat caption yang dengan mudah menghipnotis para calon konsumen. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada agenda yang pertama, yaitu sharing dari Kak Gilang selaku social media spesialis dari Indibis Jabar. Pada Kak Gilang, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Adinda atas sambutannya dan juga terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir di webinar Indibis, terutama untuk mengoptimasi akun dan teknik menulis caption agar lebih menarik. Sebelumnya perkenalkan, saya Gilang Pramudita, saya di Indibis Jabar sebagai social media spesialis atau mudahnya yang suka membuat konten, terus juga yang berkomunikasi dengan followers ataupun pelanggan-pelanggan Indibis melalui media sosial. Nah, itu adalah saya. Jadi sebelumnya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua. Baik, untuk para peserta yang sudah hadir, jadi kita langsung saja untuk sosial media ini kan memang tidak jauh dari tentang konten ya. Nah, maka dari situ sebenarnya konten ini apa ya yang sebenarnya disebut konten. Nah, mudahnya adalah kalau untuk teman-teman yang di sini yang suka berjualan melalui Instagram ataupun TikTok ataupun media sosial lainnya, bisa dibilang konten itu adalah sebuah informasi yang dimana informasi itu untuk memberitahu atau memberikan informasi tentang produk ataupun jasa yang dijual oleh teman-teman semua di sini. Nah, untuk konten sendiri sebenarnya ada berbagai macam konten, tapi yang paling umum adalah ada 2 poin yang biasa kita lihat semua, yaitu ada yang berupa visual seperti infografis, video, atau hanya sekedar foto, terus ada juga teks yang mungkin di sini Bapak Ibu suka main Twitter ataupun Facebook. Nah, itu kan biasanya hanya sekedar caption, terus juga Twitter, blog, website, dan lain-lain. Nah, dan juga dengan adanya media sosial ini, justru para pelaku usaha bisa kenal atau bisa memahami apa sih yang disukai oleh para followers ataupun para pelanggan yang memang sudah mengikuti media sosial Bapak Ibu di sini. Nah, terus juga di sini ada sedikit quotes yang dimana mengatakan dalam pemasaran konten, Anda perlu untuk lebih melibatkan pelanggan Anda sebagai tokoh utama dari cerita. Yang dimana mungkin
secara singkatnya atau kita apa namanya kita ringkas, ini yang dimaksud adalah testimoni. Jadi testimoni yang pastinya yang jujur ya, yang jujur dan memang apa namanya memberikan testimoninya dari hati gitu. Nah, terus untuk jenis konten, terutama untuk bisnis online ini sebenarnya banyak jenis-jenisnya atau ya ya jenisnya banyak. Tapi memang ada 3 poin penting yang mungkin perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua, yaitu pertama menjual informasi. Seperti yang tadi sampaikan di awal, memang dengan adanya konten itu, apalagi untuk berjualan, pasti harus ada informasi yang jelas. Seperti di sini, informasinya bisa berupa video atau foto, yang dimana sebagai bukti berharga informasi tersebut. Kayak misalkan Bapak Ibu ada yang menjual baju, baju untuk baju koko ataupun baju muslim ataupun baju di seluruh pada umumnya itu kan wajib ya ada informasi-informasinya. Kayak misalkan ukurannya ada apa saja, terus juga apa memberikan info terkait bahan yang digunakan atau mungkin sampai harganya sendiri. Nah, itu harus jelas karena memang itu salah satu yang dibutuhkan oleh pelanggan ataupun followers Bapak Ibu. Dan yang kedua ada menjual jasa, jenis konten yang menjual jasa atau layanan. Seperti yang dicantumkan di sini, menyediakan foto atau video tentang testimonial pelanggan Anda yang sedang mereview kualitas produk. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin bisa memvalidasi media sosial yang dijalankan oleh Bapak Ibu semua. Karena kalau hanya informasi sekedar tentang menjual, terus juga hanya mempromosikan produk-produk, mungkin itu bisa kurang eh, menarik pelanggan-pelanggan yang ingin atau setidaknya penasaran dengan produk Bapak Ibu semua. Nah, dengan ada testimoni, pelanggan baru ini ataupun followers baru jadi paham dan percaya, oh ternyata produknya ini, oh ternyata ternyata begini dan jadi memiliki banyak alasan untuk semakin penasaran kepada produk yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Dan yang ketiga bercerita dengan followers. Nah, untuk yang bercerita dengan followers ini memang Bapak Ibu semua tidak selalu harus tentang penjualan atau bahasa kerennya hard selling, soft selling yang kayak gitu-gitu. Tapi Bapak Ibu bisa menceritakan kenapa adanya produk ini dibuat, diceritakan apa alasannya. Ada siapa yang menginspirasi Bapak Ibu semua untuk menjual produk ini. Nah, itu juga bisa dijadikan konten. Jadi ada hiburannya dan juga ada penjualannya. Nah, itu kalau misalkan Bapak Ibu hampir sebenarnya tidak ada salahnya setiap hari memposting sebuah informasi tentang produk Ibu, terus memposting tentang penjualan dan segala macam itu tidak apa-apa. Cuman memang karena followers ataupun yang memfollow akun media sosial Bapak Ibu, terutama untuk penjualan, untuk jualan, itu tidak semua pasti akan bahasanya betah ya dalam tanda kutip ketika melihat selalu tentang penjualan, penjualan, penjualan. Terkadang butuh sesuatu yang fresh, sesuatu yang memang mereka pengen lihat ini siapa sih ini orangnya yang menjual ini, dia apa inspirasinya untuk menjual produk tersebut. Jadi begitu. Jadi untuk jenis konten yang memang perlu diperhatikan adalah menjual informasi, menjual jasa atau layanan yang tadi testimoni, terus juga yang terakhir bercerita dengan followers. Nah, lalu ada kenapa branding di media sosial itu penting atau sangat penting. Yang pertama sudah pasti, seperti yang kita ketahui, bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Dengan adanya pelanggan ataupun followers Bapak Ibu yang sudah percaya dengan produk yang dipromosikan, dan juga banyaknya testimoni yang dipost oleh Bapak Ibu semua itu bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Mereka akan selalu setia dengan produk Bapak Ibu, terus karena memang sudah kenal dengan kualitasnya, sudah kenal dengan rasanya, terus juga memang sudah terbukti produk yang dijual itu bagus karena sudah ada testimoninya. Nah, itulah akan menciptakan loyalitas pelanggan, terutama pelanggan-pelanggan yang setia. Nah, lalu yang kedua adalah hubungkan calon pelanggan secara emosional dengan produk Anda. Di sini secara emosional bisa Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah konten yang mungkin relatable dengan para pelanggan. Kayak misalkan Bapak Ibu menjual baju-baju untuk memang khusus baju-baju Muslim, Bapak. Nah, selain menjualkan atau mempromosikan baju Muslim tersebut, Bapak Ibu juga bisa memberitahu nih ini dengan baju muslim ini
untuk pembeli bisa apa. Jadi diceritakan nih kenapa memang harus membeli baju ini, terus apa alasannya. Jadi tidak harus selalu memberitahu kayak misalkan ya harus membeli baju ini karena bahannya begini-begini. Nah, kalau itu kan mungkin tidak semua akan menarik apa tertarik ya. Nah, dengan adanya ada cerita yang dibuat sendiri yang relate. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa apa namanya menghubungkan secara emosional dengan pelanggan dan nanti disambungkan ke produknya. Terus juga memotivasi customer untuk membeli. Nah, untuk memotivasi customer untuk membeli, sebenarnya kalau Bapak Ibu suka, bukan suka, sering melihat konten-konten di TikTok ataupun Instagram, terutama yang suka berjualan, biasanya di terakhir tuh ada tuh kayak misalnya, yuk segera beli barang kami, yuk stok terbatas dan segala macam. Nah, itu kata-kata itu memang sebuah apa ya, bisa dibilang eh sebuah ajakan atau bahasanya ini ya apa bisa mempengaruhi psikologi dan dari para pembeli ini. Kayak misalkan Bapak Ibu sudah apa namanya merasa ini kontennya udah oke apa segala macam, jangan lupa untuk membuat yang biasanya kita sebutnya sebagai call to action yang dimana untuk memotivasi customer untuk membeli. Jadi kalau misalkan setiap Bapak Ibu membuat konten, jangan lupa diakhiri oleh yuk segera membeli, yuk ini stok terbatas dan lainnya. Nah, dan berikutnya adalah jelas menyampaikan pesan. Nah, seperti yang tadi di sini jelas menyampaikan pesan hampir sama seperti yang tentang informasi tadi, informasi produk. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menjual sebuah produk, misalkan makanan atau cemilan ataupun baju, dijelaskan sesuai dengan produknya. Kan nggak mungkin juga ya Bapak Ibu misalkan menjual bawang goreng tapi ternyata di caption menjelaskan tentang apa namanya kentang goreng apa segala macam itu kan nggak mungkin. Karena orang-orang juga perlu penjelasan yang jelas gitu, informasi yang jelas. Nah, setiap produk memang butuh sebuah apa namanya sebuah pesan yang jelas atau informasi yang jelas karena apa namanya pesan-pesan itulah informasi itu yang mungkin dicari orang-orang kayak misalkan orang-orang pengen misalnya contohnya bawang goreng pengen nih bawang goreng yang pedas gitu terus tiba-tiba ketemu nih akun akun berjualan Bapak Ibu yang memang menjual bawang goreng. Nah di situ dengan penjelasan bawang goreng terus ternyata bawang gorengnya pedas, nah itulah yang bisa didapatkan oleh dari pelanggan. Nah, untuk berikutnya adalah dari segi konten Bapak Ibu semua. Untuk konten-konten ini sebenarnya konten itu sudah pasti selalu menarik. Apapun yang dibuat sudah pasti yaitu bisa dinikmati oleh semua orang. Tapi untuk jenis-jenis kontennya juga kadang perlu, bukan kadang, sorry. Untuk jenis kontennya perlu diperhatikan lebih dalam. Kayak misalkan Bapak Ibu yang tadi yang awalnya mungkin di akun Instagram atau TikTok itu selalu tentang produknya, pokoknya terlalu hard selling apa segala macam. Nah, di sini ada berbagai macam jenis konten yang bisa dicoba oleh Bapak Ibu. Salah satunya adalah konten yang dimana Ibu membuat sebuah daftar atau list. Kayak misalkan Bapak Ibu punya barang yang bisa dibilang itu secara penjualan itu dia lambat ya, slow keluarnya. Nah, itu bisa dibuat kayak misalkan makanan. Makanan yang sekiranya menurut Bapak Ibu oke ini kayaknya penjualannya kurang deh. Itu bisa tuh jadiin konten kayak misalkan apa aja sih bahan yang digunakan untuk membuat ini. Terus juga apa namanya kalau misalkan baju juga bisa dikasih tahu atau apa namanya dibuatkan daftar harganya yang lebih lengkap dan pada akhirnya bisa membedakan nih karena memang kalau misalkan apa namanya ya kan tadi yang slow ya tapi nggak mungkin juga Bapak Ibu men-spill atau memperlihatkan atau menjelaskan secara jelas untuk penjualan-penjualan yang tinggi. Nah, tadi konten daftar atau list itu bisa dibuat ketika Bapak Ibu merasa ini ada penjualan yang mungkin rendah, kayaknya bisa nih kita share aja apa namanya si ingredientsnya atau bahan-bahan yang digunakan. Nah, terus how to, konten how to atau konten bagaimana. Nah, konten how to itu biasanya sering dipakai ketika Bapak Ibu membuat sesuatu
Tapi dengan catatan membuat sesuatu yang memperlihatkan bagaimana cara buatnya, tapi bukan bahan yang digunakan. Itu kan sudah banyak ya entah di TikTok atau Instagram atau media sosial lainnya. Itu juga bisa. Apalagi akan lebih menarik terutama yang bergerak di bidang F&B itu kalau mungkin dari segi pasar itu banyak banget yang suka menikmati cara membuat sebuah makanan ataupun sebuah minuman. Nah, terus yang berikutnya ada konten fun fact, fakta-fakta menarik tentang produk yang dijual oleh Bapak Ibu semua. Nah, kayak misalkan apa namanya Bapak Ibu contohnya menjual sebuah produk fashion, baju, tapi ternyata yang dijual adalah baju yang terinspirasi dari misalkan baju-baju dengan model Cina itu kan ini ya sungguh nyentrik ya kalau misalkan kita lihat. Nah, itu bisa Bapak Ibu ceritakan, "Oh, saya membuat baju ini, membuat produk ini karena saya terinspirasi dari apa?" Itu bisa diceritakan. Karena memang biasanya yang kalau untuk followers ataupun pelanggan-pelanggan itu selalu mencari nih apa nih alasannya membuat ini gitu sebelum mereka membeli. Nah, jadi itu fakta-fakta menarik tentang produk yang dijual oleh Bapak Ibu itu juga bisa dijadikan konten. Nah, terus negatif trigger. Nah, kalau negatif trigger ini biasanya itu selalu ada di konten-konten atau video-video yang sering Bapak Ibu lihat kayak misalkan contohnya kalau kita ambil contoh untuk konten F&B. Di awal video ada kata-kata seperti ini. Hah, apa sudah order 600 packs ternyata nggak jadi beli. Nah, itu salah satu bait atau pancingan yang bisa membuat para pelanggan ataupun followers Bapak Ibu setidaknya dia stay untuk menonton konten tersebut. Tapi nah, ketika mau memasuki di bagian yang tadi 600 pack sudah order 600 pack tapi tidak jadi, itu ada alasannya atau ternyata tidak jadi karena ada penyesuaian lagi apa segala macam. Jadi tidak selalu dia benar-benar nggak jadi enggak, tapi ada sedikit ininya lah apa pancingannya. Jadi memang seperti yang kita tahu apalagi di Indonesia saat ini kan netizen-netizen itu paling suka gitu sama sesuatu yang mungkin bisa disebut kontroversial atau mungkin di awal tuh sudah negatif itu orang-orang tuh stay. Jadi memang negatif trigger ini apalagi untuk penjualan itu hampir sama karena mereka tetap stay entah itu mereka beli ataupun tidak, tapi setidaknya mereka dengan Bapak Ibu membuat konten seperti itu mereka sudah aware nih, oh ternyata ada nih yang jualan seperti ini. Oh, ternyata ada nih akun seperti ini dan lainnya. Dan berikutnya ada relatable. Cari sebuah konten yang mungkin relate atau punya kesamaan dengan para pelanggan. Kayak misalkan yang paling banyak yang paling banyak ada di konten-konten terutama di F&B. Misalkan Bapak Ibu membuat sebuah makanan yang memang itu adalah masakan-masakan rumahan. Nah, Bapak Ibu bisa tuh entah itu dari segi caption atau dari segi ceritanya bisa menceritakan nih dengan masakan rumahan ini ketika kamu memakan makanan kita akan merasa seperti dimasakin oleh ibu sendiri atau seperti makan di rumah sendiri dan sejenisnya. Jadi memang konten-konten yang relatable ini atau memiliki kesamaan dengan pelanggan itu juga cukup bisa menarik perhatian para pelanggan. Nah, terus yang terakhir adalah storytelling bercerita. Nah, storytelling dan bercerita ini memang secara konten bisa menceritakan apa saja. Kayak misalkan yang di awal sempat kita bahas juga Bapak Ibu bisa menceritakan dari mana inspirasi Bapak Ibu membuat sebuah produk. Terus ceritanya seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa, dan bagaimana bisa bangkit kembali. Nah, itu bisa diceritakan. Jadi tidak selalu harus tentang penjualan. Nah, untuk storytelling sendiri, ini ada tipe-tipenya yang banyak disukai oleh followers ataupun pelanggan Bapak Ibu semua. Yang pertama proses pelajaran yang didapatkan. Yang di sini proses Bapak Ibu bisa memberitahu berapa lama kayak misalkan Bapak Ibu punya usaha rendang. Nah, Bapak Ibu bisa menceritakan ini berapa lama nih saya memasak untuk
makanan rendang ini itu bisa diceritakan. Terus mungkin kalau misalkan ada sedikit tipsnya kayak misalkan nih kalau mau memasak rendang dengan cepat tuh seperti ini. Jadi ada cerita prosesnya, ada cerita tentang solusinya untuk membuat sebuah rendang yang dagingnya empuk, terus enak dan lain-lain. Nah, itu juga bisa diceritakan. Terus kasus nyata naik turunnya perjalanan bisnis. Nah, jadi tidak selalu tentang tips membuat makanan, terus cerita yang baik-baiknya tentang apa namanya tentang produk ibu, tapi tentang naik turunnya sebuah bisnis atau perjalanan bisnis bapak ibu juga sah-sah saja untuk diceritakan, karena memang apa namanya followers ataupun pelanggan yang menonton itu justru butuh bukan tentang si kasusnya, tapi lebih ke solusinya. Bagaimana bapak ibu bisa pada akhirnya menemukan solusi yang mungkin ditemukan dengan cara sendiri. Nah, itu eh, biasanya konten-konten kasus seperti ini, kasus nyata itu yang dicari adalah solusinya yang mungkin solusinya yang belum pernah didapatkan oleh pelanggan ataupun followers yang memang sudah mengikuti konten Bapak Ibu. Terus juga cerita seperti pengalaman buruk atau mungkin konflik dengan pelanggan, kayak misalkan Bapak Ibu juga bisa menceritakan ini saya apa namanya suka di DM atau di komen oleh pelanggan-pelanggan baru, tapi hanya sekedar tanya-tanya aja, nggak ada transaksinya apa segala macam, itu juga diperbolehkan diceritakan. Tapi memang ada batasannya. Jangan jangan sampai dengan menceritakan sebuah konflik yang memang ada hubungan dengan pelanggan, jangan seakan-akan kita menjatuhkan itu. Jangan. Jadi hanya sekedar menceritakan saja. Iya ini dia tanya-tanya aja tapi apa namanya ujung-ujungnya nggak jadi beli. Terus mungkin di apa secara cerita di penutupnya mungkin Bapak Ibu juga bisa menjelaskan kayak oh ambil saja leh ininya apa namanya dari sisi positifnya mungkin dia pengen tahu dulu belinya nanti. Nah, bisa seperti itu. Jadi jangan pengalaman buruk ataupun konflik bisa ceritakan, cuman memang ada batasannya tersendiri. Terus juga opini yang bertentangan disambung dengan pengalaman. Nah, kalau ini adalah konten yang seperti penjelasan di sini opini yang bertentangan kayak yang selalu saya beri contohnya, misalkan misalkan kentang Mustopa yang mungkin kentang Mustopa memang kalau misalkan kita apa namanya membayangkan itu kan selalu identik dengan rasa pedasnya ya, rasa pedasnya, asinnya dan gurihnya segala macam. Nah, opini yang bertentangan adalah ketika Bapak Ibu membuat sebuah makanan atau tadi contohnya kentang Mustafa tapi dibuat lebih manis. Nah, itu kan mungkin tidak semua orang bisa menikmati. Nah, Bapak Ibu bisa menceritakan tentang itu. Kenapa kentang Mustafa yang manis pun juga bisa dinikmati. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan, oh ternyata makannya sama ini, cocoknya sama yang ini. Jadi tidak hanya sekedar memberikan yang manis juga enak kok enggak, tapi bisa apa memberikan solusinya. Kayak misalkan kalau kamu suka kentang musafa yang manis, cocoknya sama makanan yang ini. Jadi ada apa opening tantangannya juga, ada solusinya juga. Dan yang pastinya kalau misalkan membuat konten seperti itu yang bertentangan, jangan lupa disambung dengan pengalaman yang memang sudah dicoba oleh Bapak Ibu. Jangan sampai ketika Bapak Ibu membuat sebuah konten yang tadi opini yang bertentangan, tapi ternyata tidak ada pengalaman ini, tidak ada uji cobanya nih. Jadi itu mah jatuhnya malah nipu gitu. Jadi memang kalau misalkan sekali lagi, misalkan ingin membuat konten seperti yang ini, opini yang bertentangan, usahakan sudah ada uji cobanya. Dan memang itu sudah apa namanya, Bapak Ibu sudah bisa meyakinkan pelanggan karena Bapak Ibu sudah mencoba hal-hal yang baru yang mungkin tidak apa ya bahasanya tidak apa kurang inilah kurang kurang asing lah sama para pelanggan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah behind the scene atau di balik layar, di balik konten. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat sebuah konten di mana Bapak Ibu itu bisa menceritakan persiapan untuk menjual sesuatu. Kayak misalkan Bapak Ibu bisa merekam dari pagi sampai malam, misalkan pagi sudah Bapak Ibu bisa apa men-shoot ketika proses pembuatannya, persiapannya seperti apa. Terus bisa juga menceritakan pembuatan kontennya seperti apa, berapa banyak nih makanan yang harus dikeluarkan untuk konten. Nah, itu juga bisa diceritakan behind the scenes. Jadi tidak selalu tentang penjualan.
Nah, terus untuk storytelling sendiri sebenarnya ada beberapa tipsnya atau hal-hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, hook atau pancingan agar menarik perhatian audiens ataupun tadi pelanggan Bapak Ibu. Yang dimana dengan adanya hook ini atau pancingan, entah itu dari judul atau penyampaian konten atau cara membuat kontennya atau pengemasannya. Nah, itu gimana caranya dengan pancingan yang Bapak Ibu buat, itu bisa menarik audiens agar mereka berhenti dari aktivitas mereka untuk stay menonton konten Bapak Ibu. Nah, terus story atau cerita. Cerita yang menginspirasi mereka untuk mengikat produk kita. Nah, tadi ada inspirasi apa nih di produk Bapak itu bisa diceritakan. Kayak misalkan, oh iya saya membuat ini karena saya pernah ke kota mana, saya pernah ke luar negeri, apa segala macam, makanya saya buat ini, itu bisa diceritakan. Karena itu akan menjadi nilai plus dari sebuah konten ataupun dari sisi produknya. Jadi tidak hanya produknya yang dijual, tapi bahkan ceritanya bisa menjadi nilai tersendiri, bisa menjadi sesuatu yang dijual juga. Nah, terus yang ketiga atau yang terakhir adalah offer atau solution atau solusi ya. Penawaran yang membuat mereka mau bertindak membeli apa yang kita tawarkan. Over solution ini sebenarnya bisa dibuat berbagai macam. Kayak yang tadi contohnya yang konten opini yang bertentangan. Kayak misalkan ketemu sopa yang manis, oh bisa disolusikan dengan beberapa makanan yang memang cocok dicampur dengan yang manis-manis. Jadi memang ketika membuat sebuah produk ataupun membuat produk yang di luar apa ya, yang tidak apa yang mungkin masih asing bagi para pelanggan ataupun audiens, itu jangan lupa selalu diberikan solusi di akhir. Karena siapa tahu kayak misalkan baju mereka nggak tahu cara ngikatnya apa segala macam. Nah, dengan solusi yang diberikan itu juga hampir sama kayak yang tadi yang story. Jadi tidak hanya produk dijual, tapi Bapak Ibu juga bisa menjual solusi dari konten tersebut. Nah, ini adalah tipsnya bagaimana Bapak Ibu setidaknya bisa memaksimalkan media sosial atau bahasa mudahnya adalah media sosial Bapak Ibu lebih hidup. Yang pertama, kalau misalkan Bapak Ibu sudah bergerak di Instagram ataupun di TikTok, nah jangan lupa untuk balas komen apapun itu dibalas saja. Kayak misalkan ada nanya harga, bisa langsung di komen atau bisa langsung di reply dengan halo Kak, boleh cek DM-nya itu boleh. Kalau misalkan di TikTok agar lebih apa ada interaksinya itu bisa di reply menggunakan video. Nah, itu selain di replay, yang senang bukan hanya orang itu saja, tapi orang-orang yang mengikuti pun juga tahu, oh ternyata ada ininya nih, ada ceritanya nih. Terus komen jawabannya lebih valid juga, terus diperlihatkan sambil diperlihatkan barangnya juga. Jadi entah entah itu Instagram ataupun TikTok, memang kedua aplikasi tersebut ya ada lebih kurangnya lah. Kalau TikTok memang kalau misalkan ada yang komen minta di spill barangnya, itu bisa dipakai video. Terus kalau di Instagram kan memang agak berbeda ya. Jadi kalau di Instagram kalau misalkan ada yang komen kayak yang tadi tanya harga apa segala macam, Bapak bisa langsung di komennya atau meminta mereka untuk mengecek DM mereka ketika kita mengirimkan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, memanfaatkan fitur yang ada di platform. Contohnya Instagram Story ya. Instagram Story kan memang biasanya suka kita pakai ketika men-share ulang sebuah konten yang ada di feed kita ke story. Itu bisa dimanfaatkan si fitur-fiturnya. Karena di Instagram Story pun ada fitur polling, fitur tanya jawab, terus apa namanya yang hanya sekedar mencet emoji terus keluar api-api itu. Nah, itu fitur-fitur itu sebenarnya juga apa namanya bermanfaat itu untuk setidaknya biar agar terlihat hidup media sosial Bapak Ibu. Jadi apapun media sosial yang digunakan jangan lupa untuk memaksimalkan fiturnya. Kayak misalkan TikTok ada fitur live, Instagram juga ada fitur live, itu dimanfaatkan. Karena tidak hanya untuk keperluan mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah aware dengan data insight dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu juga bisa lebih banyak berinteraksi dengan pelanggan. Nah, terus hashtag untuk mengelompokkan kategori video kalian. Nah, untuk hashtag sendiri mungkin Bapak Ibu sudah
mungkin sudah sering menggunakan ya, tapi kabar buruknya adalah kalau misalkan pada sekarang ini terutama di 2025 untuk penggunaan hashtag memang tidak seefektif dulu-dulunya. Nah, terus bagaimana nih kita cara memaksimalkan si hashtag ini? Nah, Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan hashtag yang sesuai dengan produk kayak misalkan rendang, terus Bapak Ibu di caption menggunakan hashtag rendang. Nah, kan kalau misalkan diklik hashtag rendangnya yang keluar bukan konten Bapak Ibu aja. Itu Bapak Ibu ketika ngeklik hashtag rendang, itu Bapak Ibu harus bersaing dengan konten creator yang memang menjual rendang. Nah, bagaimana? Misalkan Bapak Ibu misalkan nama rendangnya rendang eh, rendang Cak Ipin misalkan. Nah, bisa menggunakan itu nama sendiri. Jadi ketika orang ngeklik si hashtagnya yang keluar hanya rendang Bapak Ibu. Terus misalkan Bapak Ibu pengen memaksimalkan hashtag untuk menjadi sebuah katalog. Kan repot juga ya kalau misalkan Bapak Ibu membuat akun satu lagi khusus untuk katalog. Nah, itu bisa menggunakan hashtag. Misalkan katalog rendang Cak Ipin. Nah, itu bisa. Nanti keluar tuh rendang apa aja nih yang dijual. Jadi tidak ada akun-akun lain yang masuk ke hashtag Bapak Ibu karena yang punya hashtag cuma hanya Bapak Ibu, yang menggunakan hanya Bapak Ibu aja. Terus berikutnya adalah setiap akun memiliki jam rame atau prime time-nya tersendiri. Nah, kalau ini bisa Bapak Ibu lihat di akun Instagram masing-masing, terutama ini bisa dilihat ketika akun Bapak Ibu sudah ke switch atau berganti ke tipe bisnis. Nah, yang dimana nanti Bapak Ibu bisa melihat nih, ini ramenya atau trafficnya banyaknya di jam berapa nih. Itu tuh nanti akan kelihatan. Tapi memang tiap harinya beda-beda. Nah, dan juga harus diperhatikan juga jamnya. Biasanya untuk di Instagram atau media sosial lainnya, ada di hari tertentu ternyata tengah malam ramenya, misalkan jam 3 atau di subuh jam setengah 5 sampai jam 7 lah. Atau ada juga ramenya hanya di jam 12 siang, jam 8. Jadi tiap hari itu beda-beda. Jadi perlu diperhatikan lagi. Nah, lalu yang terakhir adalah mulai rekam kegiatan apapun yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk di poin ini Bapak Ibu kenapa memang harus memulai rekam kegiatan apapun yang dilakukan, itu bisa menjadi sebuah konten, bisa menjadi sebuah storytelling yang diciptakan kepada pelanggan. Jadi bahasanya Bapak Ibu ada stok konten nih, tidak hanya selalu tentang produk yang dijual gitu, ini promosi, tapi bisa bahasanya dalam tanda kutip menjual Bapak Ibu sendiri. Jadi memperlihatkan ini kegiatan saya tuh sehari-harinya begini apa segala macem. Untuk produknya bisa hanya sekedar kayak diperlihatkan selewat saja, jadi tidak harus diperlihatkan secara hard selling gitu bahasanya. Tapi bisa menceritakan Bapak Ibu sendiri tentang kegiatan yang dilakukan. Nah, itu dia materi yang bisa disampaikan sekitar media sosial untuk memaksimalkan entah dari konten dan jenis-jenisnya. Nah, mungkin apa yang tadi disampaikan bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu semua, karena mungkin apa yang tadi saya sampaikan sudah dilakukan Bapak Ibu, tapi kalau misalkan sudah, tidak apa-apa, diteruskan saja, dilanjutkan saja. Karena konten itu tidak ada yang jelek kayak yang sering saya dengar dari rekan saya sendiri, konten yang jelek itu ketika kamu sudah tidak membuat konten. Nah, itu. Jadi apapun yang sudah dimulai oleh Bapak Ibu terus saja, karena yang tadi yang disampaikan tadi hanya mungkin bisa dibilang sedikit percikan-percikan untuk bisa membuat sesuatu atau sebuah konten lebih berwarna lah bahasanya. Dan ya itu mungkin dari saya dan mungkin Bapak Ibu semua, karena saya dari Indibis Jabar. Jangan lupa untuk memfollow akun-akun Indibis Jabar terutama di Instagram indibis.jabar, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai macam informasi tentang Indibis Jabar dan juga produk-produk digital yang disediakan oleh Indibis Jabar. Baik, itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan kembali oleh Kak Adinda. Baik, Kak Gilang, terima kasih Terima kasih banyak banyak atas atas insight yang insight. benar-benar menarik ya.
Tapi nih Kak Gilang, aku tadi merhatiin banget ya kalau misalnya ada hal menarik yang tadi Kak Gilang sempat bahas, yaitu tentang bercerita dengan followers gitu, kayak storytelling. Karena emang kebanyakan kan akun jualan itu memang fokusnya itu di penjualan produk ya Kak Gilang ya. Jadi memang hard selling banget gitu. Dan emang di zaman sekarang ini supaya kita bisa bersaing, kita harus bikin audiens kita tuh merasa terikat secara emosional begitu ya Kak Gilang ya. Dengan bikin konten-konten yang memang relate, terus juga gampang gitu buat di-share ke orang banyak gitu ya Kak Gilang ya. Dan juga tadi Kak Gilang bilang di akhir kalau misalnya konten itu nggak ada yang jelek ya Kak Gilang ya. Kalau misalnya konten yang jelek itu kalau misalnya kita berhenti buat bikin konten. Jadi Bapak Ibu semua boleh dimulai buat bikin kontennya dan juga dilanjutkan terus dengan cerita-cerita yang menarik tentunya ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu semua silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar atau silakan raise hand. Silakan. Oke, saya boleh bertanya, Kak. Sebentar ya Bapak Ibu, akan saya pilih terlebih dahulu. Jika memang ingin unmute, nanti akan saya pilih yang raise hand-nya ya Bapak Ibu. Saya boleh bertanya, Kak. Vicky Junianto. Sebentar ya Bapak. Oke, kita sudah dapat satu pertanyaan masuk dari Kak Dina. Kak Dina, Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya izin mau bertanya. Sebuah cerita yang baik biasanya memiliki struktur yang jelas, karakter yang kuat, dan pesan yang berkesan. Beberapa orang seringkali membuat cerita yang terlalu panjang, kurang relevan, atau tidak memiliki pesan yang jelas. Apa saja elemen kunci yang membuat storytelling benar-benar menarik dan efektif, dan cara menyusun cerita yang dapat menginspirasi perubahan atau keputusan? Dipersilakan untuk Kak Gilang untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih Kak Dinda, dan ini pertanyaan dari Kak Dina ya, Kak Dina Evalia di sini ya. Izin saya membaca sedikit ya untuk pertanyaannya. Sebuah cerita yang baik biasanya memiliki struktur yang jelas, terus karakter yang kuat, dan pesan yang berkesan. Dan juga beberapa orang seringkali membuat cerita yang terlalu panjang dan kurang relevan dan tidak memiliki pesan yang jelas. Lalu apa saja nih elemen kunci yang membuat storytelling benar-benar menarik dan efektif dan cara menyusun cerita yang menginspirasi perubahan. Nah, untuk Kak Dina ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk storytelling sendiri, seperti yang apa namanya tadi sempat disampaikan bahwa ini kan storytelling memang banyak tipe-tipenya ya Kak Dina ya. Kayak yang tadi ada storytelling tentang proses, terus kasus nyata, pengalaman buruk ataupun konflik, opini yang bertentangan, bahkan behind the scenes. Nah, ini bisa sebenarnya kalau misalkan gimana nih? Apa bisa dibuat secara benar-benar menarik terus efektif, terus cara menyusunnya. Itu sebenarnya kalau misalkan apa namanya terutama untuk ini ya untuk pengusaha ya dan juga F&B ataupun produk-produk lainnya itu balik lagi ke pembuat kontennya. Kayak misalkan F&B. Kalau misalkan Kak Dina adalah pengusaha yang bergerak di bidang F&B, itu sebenarnya selain Kak Dina bisa tadi contohnya membuat konten cara membuat sesuatu, itu Kak Dina bisa membuat yang tadi storytelling yang proses, yang dimana proses tersebut bisa menceritakan ini bagaimana nih saya menyiapkan ini, biasanya apa saja yang saya selalu beli untuk membuat si apa produk ini. Karena untuk di apa namanya untuk apa produk-produk sendiri yang memang sudah pengusaha-pengusaha yang memang sudah bergerak di media sosial itu sudah pasti yang nge-follow memang dia tertarik dengan produk apa yang dibuat oleh pengusaha.
Nah, lalu juga apa namanya, ketika sudah tertarik, pasti mereka butuh sesuatu yang tadi yang sempat disampaikan juga. Ini ada cerita apa nih? Apa cerita dari si pengusaha ini ada nggak ya yang bisa saya ketahui itu? Yang tadi Bapak Ibu bisa menceritakan prosesnya ketika membuat sesuatu. Terus juga apa namanya bisa membuat behind the scene-nya. Karena memang kalau kita tadi balik lagi ke pertanyaan Kak Dina, ketika apa namanya kita ingin membuat sebuah konten yang benar-benar menarik dan efektif, itu balik lagi ke Kak Dina, ini kira-kira apa ya yang dibutuhkan nih oleh follower saya, apa yang mereka pengen lihat. Nah, dengan cara membuatnya apa segala macam, itu secara tidak langsung mereka pun juga sudah pasti akan tertarik. Karena yang tadi tidak selalu tentang hard selling, tapi Kak Dina juga bisa membuat sesuatu yang apa namanya bisa eh, merefresh si followers ini. Terus juga tadi cara menyusun cerita yang dapat menginspirasi perubahan keputusan itu masih masuk Kak Dina ke bagian yang storytelling tadi kasus nyata ataupun pengalaman buruk dan konflik. Jadi memang kalau misalkan Kak Dina tanya-tanya ini storytelling yang menarik tuh gimana apa segala macam. Dibalik lagi ke Kak Dina, menurut Kak Dina apa nih balik yang benar-benar dibutuhkan yang apa yang pengen dilihat? Apalagi kalau misalkan Kak Dina berjalan di FNB itu sudah pasti pembuatan cerita tentang membuat sesuatu itu sudah apa ya bahasanya sudah menjadi eye catching gitu. Dan juga orang yang nonton juga pasti ngiler gitu. Oh, cara buatnya gini, oh kayaknya enak segala macem. Jadi kalau misalkan tadi bertanya tentang, oh kayaknya kurang relevan apa terlalu panjang. Selama itu sudah menurut Kak Dina sudah sesuai dengan apa yang sekiranya ini dibutuhkan oleh pelanggan, itu menurut saya sah-sah saja kalau Kak Dina berpikiran, oh ini relevan dan ini tidak terlalu panjang. Jadi begitu Kak Dina. Mungkin mau saya pilih atau mungkin dari Kak Dinda pertanyaan berikutnya. Dari raise hand mungkin. Baik, Kak Gilang, terima Saya kasih. boleh bertanya, Kak? Selanjutnya akan saya berikan kepada Kak Rizky, Kak Kiki Rizky untuk dipersilakan di-unmute saja, Kak. Pertanyaannya diucapkan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Kak Ayu. Jadi perkenalkan Mas Gilang, nama saya Rizky. Saya punya usaha di bidang fashion, Mas. Kebetulan di Margasi, Bandung. Dan sudah berjalan sekitar 4 tahun nanti, masuk tahun kelima. Nah, yang ingin saya tanyakan, Mas, mungkin salah satu untuk mengoptimasi akun eh, jualan kita, Mas. Kebetulan saya juga udah fokus ke online, Mas. Usaha saya itu salah satunya menulis storytelling yang baik dan benar, sehingga customer tuh langsung tertarik, tidak bertele-tele membaca storytelling yang kita buat. Nah, selama perjalanan 4 tahun di usaha saya ini, Mas, mungkin saya pernah membuat satu storytelling, Mas, mungkin yang tiba-tiba tuh saya nggak di luar ekspektasi, Mas. Akhirnya tuh banyak orderan pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu ini, saya melihat kan, Mas, kayaknya untuk storytelling sendiri itu udah sedikit agak menurun, Mas, karena memang didukung juga dengan beberapa platform yang lain yang memang seperti iklan berbayar dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, untuk mengoptimasi storytelling yang bagus itu, Mas, sebenarnya ada formula khusus nggak, Mas? Sehingga nanti customer tuh bisa tertarik. Kan kita juga tahu bahwasanya seiring perkembangan zaman itu kan kadang karakter dari customer itu berubah-ubah, Mas. Nah, ada nggak, Mas, formula khusus untuk membuat storytelling yang kekinian sehingga anak-anak zaman sekarang ini atau mungkin apa ya target pasar kita itu lebih lebih cepat tertarik seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kiki Rizky atas pertanyaannya. Kepada Kak Gilang, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kang Kiki Rizky atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, kalau misalkan Kang Kang Rizky ya, Kang Rizky Ya, merasa sudah membuat nih storytelling yang di awal mungkin tadi seperti yang Kang Rizky bilang, oh
ini ternyata dengan content storytelling bisa apa namanya menarik perhatian Menarik. audiens, terus juga secara penjualan pun meningkat dan lain-lain. Nah, terus ketika membuat lagi storytelling, loh kok agak ngedrop nih. Kalau bahasa gaulnya kok jadi kurang gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau dari storytelling sendiri sebenarnya apalagi tadi fashion ya Kang Rizky ya kalau nggak salah ya. Iya Mas, clothing brand sekarang Nah, betul udah di kalau HKI juga Mas. oke. Nah, kalau untuk clothing-clothing sendiri tidak hanya clothing tapi produk-produk lainnya, semua produk itu pasti selalu ada POV-POV yang bisa diulik nih, Mas. Mungkin kalau boleh tahu nih Kang Rizky, awal ketika rame video itu tentang apa Kang Rizky? Yang Awal yang di up tuh tentang apa nih? Yang diceritakan? tentang awal aku mengangkat ini Mas. Dulu kan aku kerja di salah satu bank BUMN Mas. Jadi ketika aku membangun usaha ini tuh butuh pengorbanan yang luar biasa sehingga aku resign dari bank BUMN gitu Mas. Sehingga buka usaha ini aku mencari produsen gimana, aku ya jalan sendiri nyari bahan seperti apa gitu. Nah, sehingga kadang-kadang kita juga butuh apa ya Mas? Kadang kita stuck gitu makanya aku mau ceritain apa lagi ya gitu. Kadang-kadang hal seperti itu Mas. Sehingga kadang-kadang mikirnya ini aku harus pakai formula seperti apa ya sehingga nanti customer Ya. tidak terkesan aku ceritain yang itu-itu aja sehingga tidak membosankan seperti itu Mas. Ya. Nah, tadi itu sebenarnya ada jawabannya di awal. Tadi ketika Kang Rizky mencari bahan ya, Kang ya, mencari bahan untuk clothingnya dan segala macam. Nah, kalau misalkan kita bahas yang tadi mencari bahan, itu Kang Rizky bisa tuh. Entah itu mungkin di komen ada yang apa dari audiens gitu. Kang Rizky bisa mencari nih kira-kira bahan yang memang suka atau lagi ngetren tuh apa ya di kalangan audiens. Biasanya ada yang nanya kayak ini bahannya apa ya segala macam. Nah, itu bisa dijadikan sebuah storytelling. Kayak misalkan Kang Rizky bisa membuat konten eh tadi ini bahan yang digunakan oleh produk ini coating saya tuh ini. Kenapa? Ya karena saya menyesuaikan dengan udara Bandung apa segala macam. Kalau misalkan Kang Rizky punya bahan yang mungkin sedikit lebih tebal atau apa namanya ya tidak setipis yang digunakan oleh terutama untuk di daerah Bandung ya, itu bisa marketnya bergeser. Kayak misalkan Kang Rizky melihat dari Instagramnya, oh ternyata dari Jakarta banyak nih, oh ternyata dari luar Bandung banyak yang sekiranya mungkin daerah-daerahnya yang tidak sendiri di Bandung itu juga bisa diceritakan. Oh dengan bahan-bahan ini cocok dapat segala macam. Cuman bukan menceritakannya bukan kayak lebih ke selling bisa aja kayak misalkan Kang Rizky pergi kemana ke daerah yang mungkin tidak sedingin Bandung dengan menggunakan pakaiannya. Nah yang mereview siapa ya? Mereview yang Kang Rizky karena Kang Rizky yang tahu bahannya, terus juga apa Kang Rizky yang merasakannya. Nah itu juga bisa dibuat sebuah cerita. Jadi entah itu tentang bahan atau misalkan Kang Rizky kalau misalkan apa namanya pengen lebih ekstrim lagi bisa lebih menceritakan tentang ini mempersiapkan si tempat workshop untuk pembuatannya kayak gimana. Nah, itu banyak sekali karena produk-produk ini tidak hanya fashion ya, entah itu F&B atau produk-produk lainnya, itu selalu ada saja yang bisa dinaikkan dari POV-POV tertentu. Ya, misalkan tadi dari misalkan ada bahan tipis, bahan yang dingin atau yang hangat segala macam, itu bisa dibagi dua POV-nya. Terus kayak misalkan F&B pun juga semuanya juga gitu. Jadi selalu ada walau itu mungkin terdengar ini ya hal hal yang sepele untuk diceritakan, tapi itu cukup terpengaruh ketika Kang Rizky mempunyai audiens yang di luar Bandung yang memang tertarik dengan produk ataupun yang di Bandung juga. Jadi kalau misalkan Kang Rizky merasa aduh kok ngestak apa segala macam, coba dilihat kembali. Ini awal tentang apa ya? Apa namanya si kontennya apa nih yang belum saya up. Terus juga ketika membuat storytelling pun bisa Kang Rizky melihat dari keperluan atau ya keperluan dari si audiens kayak misalkan storytelling pun bisa diambil dari kebutuhan pelanggan melalui komen misalkan Kak buat ini dong apa ada ya model kayak gini apa segala macem. Kang sih bisa ceritakan kayak misalkan kalau misalkan nggak ada tidak apa-apa ceritakan kayak ini kita nggak ada nih tapi ada yang menyerupai kenapa apa diberi alasannya.
Jadi memang kalau misalkan apa namanya tadi merasa aduh nggak stuck, coba dicari lagi POV-nya apa nih. Walau hanya hal-hal kecil pun itu juga bisa diceritakan Kang Rizky. Oke, oke, siap, siap. Mas Gilang, terima kasih untuk jawabannya, Mas. Ya, terima kasih Kang Rizky. Baik, Kak Gilang, terima kasih banyak atas jawabannya dan Kak Kiki Rizky juga yang telah bertanya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Yuningsih untuk unmute dan segera menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya, off kamera karena di sini saya di daerah Sukabumi Selatan yang sinyalnya kurang begitu mendukung ya. Jadi nggak bisa on kamera gitu. Ini saya sangat tertarik sekali dengan acara ini. Kebetulan saya qadarullah hari ini masih belum sehat ya. Ini juga cuman karena tertariknya itu saya ingin ikutan. Ini yang jadi permasalahan begini ya. Saya kan udah memakai FB dari sekian lama ya, dari 2016 dan FB tersebut saya usahakan dulu memang hanya untuk hiburan saja, tapi sekarang saya fokuskan untuk usaha. Tapi yang anehnya ketika saya posting tentang makanan, kok like dan komennya sedikit ya. Dan beda lagi kalau ketika kita posting lain halnya yang tidak ada kaitannya dengan produk, dengan promosi gitu ya. Terus, apakah dari like dan komen yang banyak itu akan menjanjikan penjualan kita akan naik gitu ya? Terus satu lagi saya menggunakan itu online juga di Tokopedia dan dari pengalaman saya Tokopedia juga ketika saya bayar biaya promosi baru penjualan naik. Tapi ketika saya tidak bayar biaya promosi penjualan juga langsung menurun. Tak mungkin saya ingin solusi atau masukan terbaiknya dari Kak Gilang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin Kak Dinda bisa langsung saya jawab ya? Ya, silakan Kak Gilang. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuningsi dan tadi katanya lagi ini ya, lagi kurang enak badan ya. Semoga lekas sembuh ya, Bu Yuningsi. Oke, baik. Tadi pertanyaannya adalah em, ketika mempost yang memang di luar makanan itu secara likes dan mungkin secara bahasanya secara insight rame. Tapi ketika mempost makanan itu sangat berbeda dengan apa yang hasilnya yang diharapkan oleh Bu Yuningsi. Nah, Bu Yuningsi untuk seperti itu memang eh, tidak hanya apa namanya tidak hanya Bu Yuningsi aja gitu. Bahkan di Unibis Jabar tuh kita juga kadang ada produk yang rame, bahkan ada produk yang nggak rame. Nah, kalau misalkan dari segi misalkan tadi makanan itu sebenarnya faktornya ada banyak sekali, Bu Yuningsi. Kayak misalkan pertama, apakah dari foto sudah cukup membuat orang, kalau bahasa Sunda namanya ngaca ya Bu ya, apakah sudah cukup membuat orang-orang tertarik untuk melihat sebuah makanan dengan dari segi fotonya. Terus apakah dari dari caption yang dibuatkan itu sudah cukup informatif atau mungkin hanya sekedar yuk order di sini. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Terus juga yang tadi Bu Yuningsi sempat bilang, oh bisa nih rame tapi harus bayar promosi dan segala macam kan kalau misalkan tiap saat untuk untuk mempromosikan sesuatu terutama di media sosial dan membayar untuk mengiklankan kan boncos juga ya Bu ya, lumayan itu uangnya mending untuk modal usaha. Nah, jadi memang tadi banyak faktor diperhatikan secara teliti. Apakah dari segi kontennya sudah cukup informatif, apakah dari fotonya, atau mungkin dari cara ibu untuk mengajak audiens untuk komen, setidaknya ada sebuah interaksi, itu bisa dari captionnya, memberikan pertanyaan, macam-macam ibu. Jadi memang kalau tadi
Ibu Yuningsih bilang, oh saya pas pos yang non makanan rame apa segala macem. Terus ternyata dari makanan pas pos makanan ternyata kurang rame. Nah, itu juga diperhatikan lagi. Dan kalau misalkan sebelumnya Ibu pernah pos makanan yang sudah lama, coba dicek Bu. Waktu itu rame apa enggak? Waktu apa Kalau misalkan rame bisa dicek apa nih yang membuat rame. Bisa aja Ibu memberikan pertanyaan di caption, atau bisa aja tadi balik lagi ke fotonya, foto makanannya, terus atau mungkin dari pengemasan kontennya tersendiri. Nah, itu banyak sekali faktornya. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang tadi solusi dan lain-lain, solusi pun juga banyak. Salah satunya kalau misalkan Ibu dengan post sendiri, apalagi di Facebook ya tadi ya Bu ya, di FB, di post profile sendiri itu kurang rame, itu bisa aja Ibu misalkan di Facebook kan banyak tuh kayak misalkan gabung komunitas, contohnya gabung komunitas ke komunitas penjualan, komunitas makanan, itu sudah bisa aja gitu secara instan gitu Ibu mendapatkan, bisa dibilang traffic yang gede gitu. Tapi gimana caranya yang tadi yang jadi pertanyaan Ibu, kalau misalkan ingin di post di profil sendiri, coba diperhatikan lagi dan dicek konten-konten yang serupa sebelumnya. Rame nggak ya konten yang dulunya? Kalau misalkan ternyata rame, bisa ketahuan tuh, oh ternyata ramenya karena ini, ramenya karena itu. Jadi gitu Bu Yuning sih. Memang harus benar-benar diperhatikan, karena kalau misalkan Ibu mempost konten yang baru, itu wajar-wajar saja, kayak misalkan dari likes-nya kurang rame, secara views kurang rame, itu wajar saja. Tapi kalau Ibu sudah membuat setidaknya konten yang serupa, yang mungkin dulunya ketika dinaikkan itu rame, terus dinaikkan kembali, dalam artian dengan pengemasan yang berbeda, terus tiba-tiba nggak rame, itu harus diperhatikan apa nih yang menjadi formulanya si konten ini yang sebelumnya rame ternyata pas dikemas kembali kok jadi kurangnya. Begitu Ibu. Bagaimana Ibu Yuningsih? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih sekali atas masukan-masukannya. Insya Allah akan saya terapkan ya, mulai belajar dari sekarang memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Dan semoga ya dari acara ini akan ada follow up-nya ke depannya, bisa ada acara-acara seperti ini lagi gitu. Jadi setidaknya kita ada kesinambungan ya dari acara seperti ini, dan bisa bisa merasakan kemajuan-kemajuannya gitu. Apakah saya bisa meningkatkan penjualan dari pelatihan ini atau tidaknya. Jadi kalau ada pelatihan lagi mah bisa ada studi banding gitulah ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yuni. Semangat terus ya Ibu ya. Siap, insya Allah. Baik Ibu Yuningsih, terima kasih atas pertanyaannya, serta Kang Gilang juga terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan langsung membaca pertanyaan selanjutnya dari komentar. Ada dari Kak Suci Andini yang bertanya, izin tanya Kak, kadang untuk pemula ingin membuat konten yang perfect namun sulit buatnya. Saya sangat suka dengan quote Kakak, tidak ada konten yang jelek. Ini seperti salah satu kunci untuk pede membuat konten, namun balik lagi ketika ingin men-share konten masih ada rasa minder. Nah, ini kunci utama agar kuat untuk berani share hasil konten dan istiqomah buat konten berdasarkan pengalaman Kakak. Bagaimana ya? Terima kasih. Baik, Kang Gilang, dipersilakan untuk langsung jawab, Kang. Tadi Kak Suci Andini, tadi di kolom chat ya. Oke, saya sangat tidak ada konten yang jelek. Oke, share konten. Kunci utama agar kuat untuk berani share hasil konten dan istiqomah buat konten misalnya pengalaman. Nah, Kak Suci, terima kasih sudah bertanya. Ini pertanyaannya tadi, kunci utama agar kuat untuk berani untuk share hasil konten. Nah, kalau untuk misalnya kita berbicara tentang membuat konten, Kak Suci bisa nih, bisa ngerencanain kembali kayak misalkan yang disukai oleh Kak Suci ini apa? Yang bikin nyaman, ini untuk awal ya, yang bikin nyaman Kak Suci apa?
Nah, ketika sudah menemukan tentang kenyaman itu dalam membuat konten, itu sih saja nggak apa-apa karena semakin apa namanya semakin sering Kak Suci membuat konten yang mungkin menurut Kak Suci ini adalah konten amannya, itu pasti nanti secara tidak langsung atau tanpa dirasakan oleh Kak Suci, nanti Kak Suci akan menemukan gaya-gaya baru ataupun konsep-konsep yang mungkin di luar pemikiran Kak Suci. Jadi memang kalau rasa minder itu apalagi untuk membuat konten mungkin untuk pribadi ya itu memang di awal ada. Tapi kalau sudah menemukan formulanya, sudah menemukan tadi rasa nyamannya, oh kayaknya konten ini oke nih, maksudnya ya bahasanya gue banget gitu loh. Nah itu pasti Kak Suci akan keluar nih dari zona minder itu dan ditambah semakin seringnya itu akan Kak Suci pasti akan menemukan celah-celah untuk membuat konten-konten baru. Jadi bahasanya keluar dari si zona nyamannya. Jadi itu Kak Suci. Semoga terjawab ya Kak Suci ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang. Bagaimana Kak Suci? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab sepertinya ya Kak Suci ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasme dengan pertanyaan yang sangat banyak ini ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti, akan kami pilih kembali yang kira-kira yang mana gitu yang akan menjadi pemenang pada pertanyaan terbaik begitu. Kemudian saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk jangan lupa follow account @indibis.jabar di Instagram karena di situ akan ada banyak informasi tentang promosi-promosi yang sangat-sangat menarik. Begitu. Kemudian juga untuk Bapak Ibu silakan untuk mengisi kembali absensi dan menggunakan virtual background dan juga on kamera. Baik, jika begitu kita langsung saja ke agenda selanjutnya. Oh, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Gilang yang telah menjelaskan materi dengan sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pemateri selanjutnya yaitu Kak Lulu Rara. Baik, Kak Lulu Rara, apakah sudah bisa on cam Kak Lulu? Halo Kak Dinda, suaraku sudah masuk kah? Sudah masuk Kak Lulu Rara. Oke, Iya. kalau begitu waktu dan tempat dipersilakan Kak. Iya, terima kasih banyak sebelumnya Kak Dinda dan seluruh tim yang udah mempersiapkan dengan sangat baik ya untuk webinar hari ini. Suaraku harapannya sudah terdengar ya teman-teman semuanya ya. Oke, nah Dengan jelas Kak. siap. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman? Semuanya coba boleh kasih emot-emot happy-nya dong di kolom chat. Gimana sih suasana hati teman-teman pada webinar hari ini? Wih, udah banyak ya respon-responnya. Sehat baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nah, hari ini udah keren-keren banget ya. Tadi kita udah banyak banget dapat insight menarik nih dari Kak Gilang tentang apa sih itu cara bikin konten yang baik itu seperti apa. Bahkan quotes yang terakhirnya juga itu keren banget ya. Jadi konten tuh emang gak ada yang jelek teman-teman. Semuanya tergantung dari kitanya gimana nih mau ngemasnya. Nah hari ini aku izin share screen ya teman-teman ya, punten. Hari ini aku akan sharing lah ya jatuhnya. Nah, punten apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah Kak Lulu. Kak. Oke. Nah, hari ini kita akan sharing sedikit ya tentang creative copywriting. Kalau tadi kita udah dapat insight-insight tentang bagaimana sih cara bikin konten yang baik itu seperti apa, eksekusinya harus kayak gimana. Bahkan tadi juga sempat di-share juga ya, gimana sih cara kita bisa bikin hook yang oke, cerita yang keren dan lain-lainnya. Dan kita di sini akan lebih sharing atau juga berbagi tentang gimana sih cara kita untuk bisa menyampaikan konten tersebut dari obrolan-obrolan ataupun juga skrip yang sudah ada. Nah, sebelumnya kenalin juga nih untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, namaku Lulu Rara. Aku di sini sebagai digital marketing dari Telkom Bandung, dari Indibis Telkom Bandung. Dan hari ini aku senang banget bisa punya kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman semuanya tentang creative copywriting. Dan hari ini kita akan lebih spesifik ya, jadi copywriting untuk Ramadan, di mana kita akan membahas tentang strategi jitu untuk memaksimalkan penjualan. Nah, oke, ini slide keduanya sudah ada ya. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas tentang sekilas nih, apa itu copywriting. Nah, mungkin itu familiar ya, copywriting tuh kayak gimana sih Kak? Itu kayak berarti tentang skrip untuk bikin konten kayak gitu ya, atau gimana? Nah, kita akan lebih bahas lebih jelasnya. Lalu kita juga akan ngebahas sedikit tentang elemen pentingnya copywriting itu apa aja.
teknik copywriting yang efektifnya dan gaya copywriting yang oke itu seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuka catatan gitu ya untuk mencatat hal-hal pentingnya itu aku apresiasi sekali. Oke, nah selanjutnya apa sih copywriting? Dari pemahaman pribadi itu copywriting itu menurut saya adalah sebuah seni. Sebuah seni gimana kita bisa membuat teknik menulis teks yang tujuannya itu balik lagi ya untuk mempersuasi audiens atau kita bisa mempengaruhi mereka untuk bisa melakukan tindakan tertentu seperti beli produk, daftar atau interaksi dengan brand. Bahasa sederhana atau bahasa bayinya adalah gimana sih cara kita bisa memikat dengan kalimat-kalimat yang bisa kita susun sedemikian rupa dari copywriting tersebut. Gimana sih cara kita untuk bisa ngasih kalimat-kalimat manis atau surat-surat cinta pertama lah ya gitu ya untuk memikat pelanggan-pelanggan tersebut atau audiens itu untuk bisa melihat konten yang kita punya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, elemen pentingnya tuh apa aja sih? Pertama, yang biasanya kita bahas itu adalah headline atau judulnya menarik nih. Jadi judulnya itu sama seperti yang tadi Kak Gilang mention ya tentang hook. Nah, gimana sih kita bisa memancing di 3 detik pertama atau 5 detik pertama ketika orang sudah melihat konten kita? Biasanya kita pakai judul-judul yang atau headline-headline yang oke. Misalnya salah satu contoh hook itu adalah stop scrolling. Nah, kita kan tiba-tiba langsung berhenti, ada apa nih? Kenapa nih? Gitu. Itu menjadi salah satu hook yang masuk ke dalam si seni copywriting itu sendiri. Jadi gimana sih cara kita bisa bikin hook-hook yang menarik atau headline judul yang menarik? Kayak misalnya kalau teman-teman suka lihat konten-konten gitu ya di TikTok, aduh aku tuh nggak nyangka ternyata. Nah, itu kan kita jadi terpancing ya, ini emang kenapa nih? Ada apa nih? Gitu. Nah, sebenarnya ketika kita bikin headline atau judul yang menarik, yang paling penting itu sebenarnya harus jelas, singkat, dan sebisa mungkin itu langsung ke inti pesan. Inti pesan di sini maksudnya adalah gimana cara kita untuk bisa mendeliver atau bisa menyampaikan tentang apa yang ingin kita sampaikan. Nah, misalnya kayak tadi nih, kita pengen menyampaikan sebuah produk, misalnya tentang baju lebaran. Nah, hook yang pertama yang bisa kita lihat tuh, oh my God, ternyata. Nah, sambil kita ngeliatin nih elemen-elemennya apa aja tuh yang bakal bikin memancing orang. Entah itu mungkin dengan detail produknya ataupun lain-lainnya. Kita juga bisa menyisipkan storytelling-nya juga tuh di situ. Gimana sih cara kita bisa mendelivery cerita-cerita kita yang penting itu adalah jelas, singkat, dan langsung ke intinya. Contohnya juga nih, yang kalau misalnya kita mau ngomongin tentang penjualan ya, di sini mungkin teman-teman banyak banget yang pelaku-pelaku usaha. Salah satu contohnya itu adalah diskon Ramadan 50%, cuma 3 hari. Nah, itu tuh intonasi juga itu sangat berpengaruh nih teman-teman ketika kita ngomongin tentang copywriting. Biasanya ketika saya bikin skrip, saya baca dulu nih, tapi bacanya tuh pakai ekspresi. Jadi gimana sih caranya biar orang-orang yang mendengar tuh tahu gitu dan tersampaikan pesannya dengan baik. Seringkali saya memposisikan diri adalah sebagai orang yang akan mendengar dari skrip atau naskah tersebut. Misalnya, ketika kita punya skrip yang diskon Ramadan 50% cuma 3 hari, tapi nadanya yang biasa aja gitu ya. Diskon Ramadan 50% cuma 3 hari. Bedakan dengan diskon Ramadan 50% cuma 3 hari. Nah, dengan penekanan-penekanan tersebut, itu kan bikin audiens tuh jadi lebih tertarik gitu dengan produk-produk ataupun juga dengan konten yang kita punya. Nah, selanjutnya kita harus punya value proposition atau nilai tambah produknya. Apa sih yang jadi on point dari produk yang kita punya? Kenapa produk kita bisa menjadi outstanding? Kenapa produk yang kita punya atau konten yang kita miliki ini punya sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya? Kalau misalnya banyak banget ya di sini pelaku-pelaku usaha mungkin teman-teman di sini juga yang jual kue kering dan lain-lainnya itu banyak banget, tapi apa yang bikin itu berbeda? Misalnya, ini pakai bahannya yang premium, kualitas tinggi, limited edition gitu ya, dan lain-lainnya. Itu sesuatu kalimat-kalimat atau kata-kata yang bikin produk tersebut tuh jadi level up gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa menjelaskan kenapa sih produk ini bisa berharga. Nah, ini contohnya nih, kalau misalnya teman-teman di sini mungkin ada yang usaha sekarang di bulan Ramadan ya, lagi jual kurma dan sebagainya. Contohnya gini, kayak kurma premium dengan kualitas terbaik, ini manis alami tanpa pengawet. Nah, nilai tambah dari produk kurmanya itu sendiri adalah manisnya itu alami, dia tidak pakai pengawet ataupun juga pemanis buatan. Itu menjadi salah satu nilai tambah produk. Nah, selanjutnya ada juga call to action. Jadi kita udah ngasih nih judulnya oke banget.
terus nilai tambah produknya juga bagus banget. Tapi selanjutnya di akhir skrip itu kita tidak menjelaskan kita tuh pengennya audiens ngapain. Kita cuma menginformasikan seperti itu saja kah? Atau kita bisa mengundang mereka. Jadi kasarnya ketika misalnya audiensnya sudah berkumpul nih, views-nya sudah banyak banget. Nah, kita menjelaskan sebuah produk tersebut. Nah, pasti goal terakhirnya adalah biar produk tersebut terbeli, bukan? Itu adalah output utamanya adalah biar audiens itu bisa bertindak. Mereka harus ngapain nih? Nah, call to action atau ajakan terakhir itu menjadi salah satu unsur penting ketika kita membuat sebuah konten dalam sebuah copywriting. Sebuah copywriting dalam sebuah konten ya. Jadi gimana kita bisa mendorong audiens itu untuk bertindak? Apa yang pengen dilakukan? Apa harapannya audiens itu melakukan sesuatu? Kita bisa mendorong mereka misalnya, pesan sekarang 2 jam lagi promo habis misalnya ya, atau 2 menit lagi promo habis, atau pesan sekarang bisa dapat cashback sekian persen dan lain-lainnya. Nah, dengan hal tersebut itu jadi lebih memudahkan audiens untuk langsung bertindak gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya nih manusia tuh ya biasanya mereka suka banget kalau misalnya terburu-buru, adrenalinnya tuh terpacu banget nih ketika mereka ada sesuatu yang limited gitu ya. Itu dari sisi psikologi atau mentalitasnya juga biasanya seperti itu. Jadi ketika barangnya udah limit banget, sebenarnya audiens juga nggak butuh-butuh banget gitu ya, tapi ketika diburu-buru seperti itu mereka jadi, "Oh iya nih, lumayan diskonnya segini, dapat cashback segini, aku harus pesan sekarang." Nah, kayak gitu ya. Jadi itu kita bisa memanfaatkan dengan call to action yang jelas. Oke, nah selanjutnya, teknik copywriting yang efektif itu seperti apa sih? Kalau tadi kan ada yang tanya ya, kayak misalnya kita bikin storytelling itu seperti apa? Apakah ada tekniknya ataupun lain-lainnya? Benar seperti yang diobrolin sama Kak Gilang tadi, yang dijelaskan sama Kak Gilang tadi. Tapi kalau misalnya kita pengen ngomongin tentang teknik, ini ada beberapa formula-formula yang biasanya digunakan, umum sekali digunakan. Salah satu contohnya adalah AIDA formula. Ini AIDA-nya bukan bumbu-bumbu basreng ya, bukan bumbu pedas ya teman-teman ya. Jadi di sini AIDA formulanya adalah attention, interest, desire, and action. Jadi gimana cara kita untuk bisa membangun ketertarikan? Kita tarik nih perhatiannya orang-orang atau audiensnya itu dari skrip yang kita bikin. Terus kita bangun nih ketertarikannya sama mereka, kita bisa menciptakan keinginan-keinginan yang kita pengen ke mereka, dan juga kita kasih action atau instruksinya, mereka harus ngapain. Contohnya nih, attention-nya adalah tarik perhatian, pakai hook yang tadi, lebih sehat saat Ramadan dengan suplemen halal, atau misalnya pakai hook yang tadi adalah stop, kamu harus tahu ini. Atau misalnya juga banyak banget ide-ide hook yang lainnya, yang penting itu bisa kita taruh di awal, gimana caranya kita untuk bisa dapat atensinya dari orang-orang atau dari audiens itu sendiri. Selanjutnya kita bisa nih, orang-orang udah ngumpul, udah, kenapa nih, ada apa? Nah, kita bisa bangun ketertarikannya nih, kita bisa bangun interest-nya mereka. Gimana sih caranya mereka biar tertarik sama apa yang kita sampaikan. Misalnya, dengan suplemen halal itu tuh kita bisa ngasih tahu, ini tuh kayak nutrisi, dia tuh cocok banget buat sahur dan berbuka. Nah, dengan kalimat-kalimat tersebut, dengan penyampaian tersebut, itu akan membangun ketertarikan. Dan selanjutnya kita juga bisa menciptakan keinginannya. Nah, gimana cara kita menciptakan keinginannya? Kita kasih nih value proposition-nya yang tadi. Ini tuh mengandung vitamin C, ada zinc juga. Ini tuh bagus banget untuk daya tahan tubuh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menciptakan keinginannya gimana sih audiens tuh sampai punya, aduh saya ingin banget nih punya produk tersebut gitu. Nah, selanjutnya di action-nya kita kasih instruksi apa yang harus audiens lakukan. Misalnya yang kayak tadi, beli sekarang, dapetin diskon 30%, 2 menit lagi habis. Waktu kalian cuma sekian. Jadi dengan hal-hal tersebut, orang-orang tuh jadi akan lebih, oh iya nih buru-buru langsung aja gitu ya. Itu adalah teknik-teknik yang biasa dipakai, itu adalah AIDA. Dan ini tidak hanya untuk penjualan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya lebih ke kayak konten-konten yang lainnya nih, misalnya ada In My Life dan lain-lainnya, AIDA juga menjadi salah satu konten teknik copywriting yang sering kali digunakan. Selain AIDA, kita juga pakai biasanya itu adalah PAS formula atau problem aggregated solution. Jadi misalnya kita mengambil nih problem atau masalah-masalah yang sering kali dihadapi oleh audiens tersebut. Misalnya dari problemnya kita lihat kalau misalnya bulan puasa tuh kan karena orang-orang tuh kayak lemas gitu ya, lemas, letih, lesu dan lain-lainnya. Jadi kita bisa angkat tuh problemnya. Sering lemas saat puasa.
Nah, itu adalah kita ambil nih problemnya mereka apa. Lalu kita kasih juga agitate atau lebih ke kayak pancingan yang lebih menekankan kalau problem itu tuh beneran nyata, beneran kalian rasakan. Jadi dengan agitate itu kita kasih banyak nih yang ngerasa energi itu cepet habis tanpa asupan yang tepat. Jadi kita lebih menekankan dari si problem tersebut. Nah, selanjutnya ini problemnya udah ada, sudah ditekan juga kalau memang Anda memiliki problem tersebut, lalu kita bisa kasih solusinya. Solusinya adalah coba kurma A, B, C gitu ya, kayak serat, energi untuk puasa lebih kuat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dari situ kita tahu nih problemnya apa, kita tekankan kalau problem ini memang nyata, lalu selanjutnya kita kasih solusinya seperti apa. Karena biasanya apalagi di sekarang ya, di marketing yang sekarang, orang-orang tuh seringkali lebih mencari produk-produk atau sesuatu yang relate dengan kehidupan pribadinya mereka. Nah, itu menjadi salah satu tantangan buat teman-teman semuanya yang apalagi untuk teman-teman pelaku usaha, bisa melihat nih problem yang sedang dihadapi oleh orang-orang tuh apa. Misalnya di bisnis fashion, aduh cari baju yang putih, tapi biasanya baju putih itu kan agak nerawang gitu ya. Nah, misalnya teman-teman punya produk yang bisa mencegah untuk baju putih itu nerawang gitu, entah itu jualan innernya mungkin ataupun juga produk bajunya teman-teman itu justru putihnya tidak nerawang. Nah, itu menjadi salah satu bisa dikemas dengan metode pas yang tadi, gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah gaya copywriting to Ramadan ya. Jadi kalau misalnya tadi dibahas ya, kalau semakin relate itu semakin oke, karena goals-nya itu adalah pertama yang biasanya dipakai gaya-gayanya itu adalah pertama human touch. Jadi gimana sih copywriting ini tuh menjadi sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang lebih engage antara satu dengan yang lainnya. Gimana caranya kita bisa menjadikan audiens yang banyak ini menjadi teman. Anda merasakan apa yang saya rasakan, atau saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Nah, dengan itu kita bisa bikin copywriting-nya itu lebih personal, lebih kena juga, dan selanjutnya kita bisa pakai kata-kata emosional. Biasanya di Ramadan ini kan momennya itu adalah kebersamaan dan spiritual. Nah, kita bisa menekankan dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa pakai urgensi ya, seperti yang tadi sudah aku sampaikan. Biasanya orang tuh senang banget kalau misalnya diburu-buru gitu ya, kayak, aduh ini limited nih, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget dan mereka biasanya berpikir, aduh saya beli nggak ya? Tapi dengan urgensi, mereka biasanya langsung, oh oke deh saya beli aja dulu, kayak gitu. Selanjutnya adalah kita bisa menonjolkan manfaatnya, bukan cuma fitur. Jadi kalau misalnya ada satu skincare, itu bukan cuma ini bikin kulit glowing. Nah, kulit glowing itu kenapa sih? Kenapa bisa glowing? Oh, dia mengandung satu ini, mengandung bahan ini, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita menonjolkan manfaatnya, bukan cuma fitur belaka. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman pengen bikin copywriting yang oke, itu adalah pertama teman-teman bisa pakai human touch yang tadi. Kita bisa pakai bahasa-bahasa yang menyentuh hati. Kita tidak menjual secara kasar dalam tanda kutip, saya punya produk ini, yuk beli. Nah, tidak seperti itu, tapi kita lebih dalam lagi. Kamu punya masalah apa, punya problem apa, mau cerita dan lain-lainnya. Jadi saya punya solusinya produk ini dan lain-lainnya, kayak gitu ya. Selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan urgensi atau promo spesial yang kita punya. Seperti promo bundling, diskon, ataupun juga cashback dan lain-lainnya. Dan selanjutnya kita bisa menyesuaikan dengan nilai Ramadan sekarang nih, karena lagi momennya ya, lagi Ramadan menjelang Lebaran, kita bisa pakai nilai-nilainya itu kayak keberkahan, kebersamaan, kesederhanaan, kayak gitu ya, karena nilai Ramadannya itu sendiri kan seperti itu ya. Nah, dengan nilai-nilai tersebut yang bisa kita selipkan dari copywriting yang kita punya, itu akan jauh lebih ngena gitu untuk copywriting-nya. Jadi sebenarnya copywriting yang kuat dan visual yang menarik itu bisa memberikan promosi yang sukses. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya tadi kan ada closing statement gitu ya, kalau misalnya quotes. Kalau menurut saya pribadi kalau kita ngomongin tentang copywriting gitu ya, cerita yang baik, manusia itu kan senang banget sama cerita ya, mereka senang banget mendengar ataupun juga bercerita sendiri. Jadi itu menjadi salah satu kolam yang penuh ikan lah ya bahasa analoginya. Jadi itu adalah menjadi salah satu peluang yang bisa teman-teman dapatkan. Tapi cerita yang baik adalah cerita yang selesai. Jadi ketika teman-teman sedang bikin copywriting, sedang bikin storytelling, sedang bikin naskah, sedang bikin skrip dan lain-lainnya,
selesaikan saja dulu. Tidak perlu menunggu itu sampai sempurna, sampai akhirnya baru dieksekusi, karena ketika kita menunggu kesempurnaan, itu akan selalu tertunda, karena selalu aja ada kekurangannya atau ngerasa kayak, ini kurang oke, dan lain-lainnya. Jadi ketika udah punya ide, udah punya cerita, ceritain aja dulu. Lakukan aja dulu, copywriting-nya lakukan seperti yang tadi sudah tips-tipsnya seperti apa, perihal hasilnya nanti kita bisa evaluasi nih teman-teman, apa yang harus kita perbaiki, apa yang bisa kita pertahankan. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Kembali lagi ke Kak Dinda, silakan. Baik, terima kasih Kak Lara atas insight yang benar-benar menarik ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tadi itu yang bisa aku petik dari penjelasan Kak Lara yang menarik banget itu adalah ternyata tuh konten tuh bisa berangkat dari masalah ya Kak ya. Padahal kan biasanya masalah tuh dihindari ya, tapi malah bisa jadi ide konten gitu Kak. Biar ada perasaan kalau bisa dibaca atau didengerin tuh kayak, aduh relate banget, kayak sekarang mah bahasanya iya lagi gitu ya Kak ya. Terus juga nanti tuh bisa diisi sama produk kita sebagai solusi gitu ya Kak. Bisa sekalian sales juga gitu ya Kak. Terus juga tadi tambah ada gaya copywriting yang buat urgensi gitu loh Kak. Jadi emang sih kalau misalnya lagi lihat orang jualan terus kayak promo ini cuma berlaku 2 hari. Aduh ngerasa tuh deg-degan gitu. Kalau nggak beli kok kayak rugi banget gitu. Harganya lagi spesial soalnya gitu ya kalau lu ya. Oke, kalau Lurana terima kasih banget. Sebelumnya aku mau ngingetin buat teman-teman, jangan lupa follow @indibizjabar dan juga @indibiz.bandung ya, karena bakal dapetin banyak promo dan informasi yang menarik. Oke, kita sekarang akan langsung lanjut ke sesi pertanyaan ya Kak Lulu. Oke, kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom komentar atau melalui raise hand. Oke, baik. Sekarang kita udah dapetin satu pertanyaan dari Kak Brian AR. Yang pertama itu adalah, seberapa penting pemilihan tone of voice dalam copywriting untuk menargetkan segmen audiens yang berbeda, dan bagaimana cara menyesuaikan tone yang tepat tanpa kehilangan identitas brand? Yang kedua, bagaimana cara menyusun headline yang bisa mengunggah rasa ingin tahu pelanggan tanpa terjebak dalam teknik clickbait yang bisa merusak kredibilitas brand? Yang ketiga adalah bagaimana cara menyesuaikan headline berdasarkan persona audiens, mengingat preferensi dan gaya komunikasi yang bisa sangat berbeda di berbagai segmen pasar. Baik, kepada Kak Lulu dipersilakan untuk langsung menjawab. Oke, thank you Kak Dinda. Thank you juga untuk Mas Prian ya. Ini pertanyaannya menarik banget. Cuma mungkin inti keseluruhannya adalah gimana cara kita untuk bisa menyampaikan copywriting tersebut tanpa mungkin punya ciri khas sendiri gitu ya. Kurang lebih gitu ya Kak Brian ya. Jadi kayak tone of voice untuk menciptakan target segmen audiens kan berbeda-beda. Terus gimana cara kita bisa menyusun headline yang menarik untuk mereka dan menyesuaikan sesuai dengan persona audiens. Jadi izin jawab ya Kak Brian, kalau misalnya kita mau nentuin kita mau copywriting yang seperti apa, pertama kita harus tahu nih marketnya itu kayak gimana. Kita punya produk atau kita ingin menonjolkan apa, pertama itu dulu. Terus yang kedua adalah target market kita itu seperti apa. Nah nanti kalau misalnya dua hal ini sudah ada, kita bisa melakukan A/B testing. A/B testing itu adalah kita coba pakai dengan, kita cek dulu nih, yang lagi highlight sekarang tuh apa aja, trending sekarang tuh apa aja, apakah dengan copywriting yang seperti ini, seperti ini. Lalu dari situ kita bisa meneliti, oh cocok nggak ya dengan target market yang sudah saya punya, cocok nggak ya dengan brand yang ingin saya sampaikan dan lain-lainnya. Nah dari situ kita bisa menyusun dan sampai akhirnya kita bisa menemukan beberapa opsi tone of voice yang kita sesuaikan dengan audiens yang kita punya. Nah dari situ kalau misalnya sudah ada beberapa opsi, kita coba dulu, kita coba pakai copywriting dengan gaya A, lalu kita pakai copywriting dengan gaya B, dan pakai copywriting gaya C. Lalu kita blast semuanya, kita posting semua konten-kontennya dan skripnya, dan kita lihat evaluasi mana sih yang naik. Kalau misalnya ternyata, oh ini kurang oke, ini juga biasa aja, ini juga masih belum on point, oke nggak apa-apa, kita ulangi lagi sampai kurang lebih 2 atau 3 kali. Nanti kan bentuknya piramid gitu ya teman-teman ya.
menyusut ke 3 poin yang tadi. Nah, nanti kalau misalnya yang 3 ini ternyata sudah 2 kali diulang, tapi ternyata kontennya belum naik, maka kita naik lagi ke yang atas. Oh, copywriting yang oke itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita lihat dulu trending sekarang tuh seperti apa. Nah, dari situ tanpa mengesampingkan dari identitas brand yang tadi kita inginkan ya, karena kan tujuan awalnya yang 2 tadi ya, target marketnya udah ada dan branding kita itu maunya seperti apa, kayak gitu. Contohnya nih, ada salah satu konten yang menarik banget, itu adalah konten penjualan jas hujan. Waktu itu saya pernah lihat di salah satu FYP di sosial media, teman-teman juga mungkin sempat lewat ya. Jadi jas hujan ini tuh dia bikin copywriting-nya pakai visual hook. Jadi langsung tidak pakai teks, tapi pakai apa ya disebutnya, pakai adegan-adegannya itu, framing-framingnya itu sendiri dari videonya itu langsung. Jadi jas hujan itu kayak diiketin itu ke atas galon tapi tidak robek-robek. Nah, itu menjadi salah satu selling point juga nih teman-teman. Nah, kalau misalnya itu tuh masuk copywriting juga nggak sih Kak? Itu masuk. Kenapa? Karena ketika kita bikin skrip itu kan sudah tertulis ya apa aja sih hook yang oke. Nah, hook itu bukan cuma tentang kata-kata tapi juga bisa pakai visual. Jadi gimana caranya orang akan jauh lebih attention atau tertarik perhatiannya ketika melihat visual tersebut. Nah, Kak Brian juga nih bisa menyesuaikan nih produk atau yang ingin Kak Brian ingin tampilkan itu apa, lalu target marketnya itu siapa, dan kita bisa menyesuaikan dari hal tersebut. Kayak gitu ya Kak Brian ya, semoga terjawab ya. Baik, terima kasih Kak Lulu yang sudah menjelaskan dengan baik. Oke, dan juga sudah terjawab berarti ya Kak Brian ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Janah di kolom komentar. Yaitu pertanyaannya, kakak saya izin bertanya, Kak, bagaimana menerapkan teknik storytelling dalam copywriting agar pesan lebih berkesan dan tone of voice memainkan peran krusial dalam membentuk citra merek? Apa saja elemen yang menentukan tone of voice yang efektif? Silakan kepada Kak Lulu untuk menjawab. Oke, terima kasih Kak Dinda, terima kasih juga untuk Kak Janah ya. Jadi inti pertanyaannya mungkin lebih ke kayak gimana sih cara kita bikin apa ya, bikin copywriting untuk storytelling ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau storytelling itu kan sebetulnya teknik bercerita ya, bagaimana kita bisa bercerita agar pesannya itu bisa tersampaikan. Nah, dari teknik cerita ini kita semua setuju kalau cerita yang menyentuh atau cerita yang oke, yang selama ini adalah cerita yang jujur. Jadi semakin jujur kita bercerita, semakin dapat tuh pesannya. Cuma yang harus kita mulai highlight itu adalah jujurnya ini juga punya adab dan juga punya etika atau punya batasannya ya. Jadi kita misalnya bisa cerita-cerita hal-hal yang simple. Misalnya Kak Jana ini pengen ceritain tentang produknya kue kering. Kak Jana juga bisa nih menceritakan tentang si kue kering itu perjalanannya itu seperti apa, bahan-bahan yang digunakan tuh kayak gimana. Nah, dikemas dengan storytelling yang tadi, misalnya hari ini tuh nggak nyangka ternyata udah bulan Ramadan lagi dan sebentar lagi Lebaran. Padahal kemarin tuh baru aja ngerasain puasa gitu ya rasanya. Nah, aku tuh dari dulu sering banget nih untuk memanfaatkan momen ini untuk bikin kebahagiaan, berbagi kebahagiaan dengan teman-teman sekitar dan lain-lainnya. Nah, Kak Jana juga bisa menceritakan hal tersebut dari sisi POV-nya Kak Jana. Bagaimana Kak Jana merasakan happy-nya ketika bisa berbagi keceriaan ketika Ramadan dengan produk yang Kak Jana miliki, yaitu adalah kue yang tadi. Jadi kue yang dibikin dengan penuh cinta dan penuh rasa gitu ya, ketika kita menyajikan kue tersebut tuh bukan sekedar hanya untuk menggugurkan kewajiban karena kita punya usaha ya, tapi kita juga menyelipkan rasa cinta di situ, menyelipkan pesan-pesan yang mendalam untuk orang-orang yang mungkin akan menikmatinya, karena outputnya nanti mungkin kue lebaran tersebut bisa dinikmati oleh keluarga yang jauh misalnya untuk oleh-oleh dan sebagainya dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya semakin jujur bercerita itu akan jauh pesannya akan jauh lebih berkesan gitu. Gitu ya, harapannya terjawab ya Kak Jana ya. Oke, baik Kak Lulu. Terima kasih atas jawaban yang sangat baik sekali. Kita sekarang akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu tadi ada yang raise hand dari
Kak Rahajeng ya, betul? Oh, maaf, maksudnya di kolom komentar. Baik, akan langsung saya bacakan saja, yaitu, Kak, gimana mengubah fitur dan spesifikasi produk menjadi copywriting yang berorientasi manfaat brand atau produk dan menceritakan solusi nyata bagi audiens tanpa terdengar membosankan. Lalu, gimana ya, Kak, cara mengatasi kendala ketika harus menulis copywriting untuk produk yang kurang menarik atau memiliki nilai jual yang rendah di mata pelanggan? Oke, Kak Lulu dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Kak Dina dan Kak Rahajeng. Jadi sebetulnya ketika kita punya fitur atau spesifikasi produk itu, yang orientasinya manfaat ya, yang tadi ya. Jadi balik lagi kalau menurutku pribadi, Kak Rahajeng bisa banget untuk memanfaatkan metode copywriting yang tadi, yang pas. Jadi kita lihat nih problemnya orang tuh apa, karena kita kan orientasinya ke manfaat brand tersebut ya. Misalnya Kak Rahajeng di sini jual skincare. Terus melihat ada beberapa teman-teman yang mungkin kondisi kulitnya itu berbeda-beda, ada yang berminyak, ada juga yang kering, ada juga yang kombinasi dan sebagainya. Nah, dari situ Kak Rahajeng bisa nih memanfaatkan momen tersebut menjadi salah satu metode copywriting yang tadi. Jadi angkat dulu nih masalah mereka tuh apa, masalah audiens tuh seperti apa, dan solusi apa sih yang Kak Rahajeng akan berikan gitu kepada mereka. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang ceritain solusi nyata bagi audiens tanpa terdengar membosankan, testimoni itu menjadi salah satu salah satu elemen yang masih worth sampai sekarang. Bahkan juga mungkin kalau sekarang bahasa kerennya UGC ya. Jadi ketika ada orang lain yang menggunakan produk tersebut, lalu mereka menceritakan produk tersebut tuh manfaatnya apa aja, itu jauh lebih menjual secara soft selling, tapi juga bisa secara hard selling. Jadi intinya pesan itu jadi lebih tersampaikan. Kenapa? Karena dengan cara yang seperti itu jadi lebih menekankan tentang produk-produk yang oke itu seperti apa. Kalau misalnya kita pengen ketika kita punya kendala ya untuk menulis copywriting untuk produk yang kurang menarik atau memiliki nilai yang kurang oke gitu ya di mata pelanggan. Sebenarnya ketika kita sebagai seller, kita mungkin bisa lihat nih produk-produk yang kurang oke-nya itu, kurang menariknya itu kenapa. Lalu kenapa dia bisa menjadi tidak outstanding daripada produk-produk yang lain. Tapi dari situ kita bisa pakai metode yang tadi tuh, yang pas yang tadi. Jadi kita bisa lihat problem yang dihadapi orang-orang tuh seperti apa. Karena kalau misalnya POV kita sebagai seller, kita tentu tidak akan menawarkan produk kita yang jelek-jeleknya dong. Kita pasti melihat dari highlight yang oke-nya dari produk yang kita punya tuh seperti apa yang bikin produk kita tuh berbeda dan outstanding daripada produk-produk lainnya. Jadi untuk kekurangan-kekurangan produk yang kita punya, jika itu bukan produk yang fatal ya, itu bisa kita improve, kita perbaiki. Tapi kalau misalnya sebaiknya ketika kita ingin membuat sebuah copywriting itu, kita menekankan juga lebih kepada manfaat-manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Gitu ya Kak, harapannya menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lulu atas jawabannya. Kepada Kak Rahajeng, semoga terjawab ya Kak ya. Oke, kita sekarang akan lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Kak Egidia nih Kak. Halo Kak, saya izin bertanya, bagaimana cara membuat konten dan copywriting yang profesional namun tetap menarik bagi audiens, khususnya untuk perusahaan di bidang jasa dengan target utama bisnis atau B2B. Apa saja strategi dan tips efektif agar pesan yang disampaikan tetap relevan, mampu membangun kepercayaan, serta meningkatkan kredibilitas di kalangan perusahaan? Terima kasih, Kak. Oke, kepada Kak Lulu dipersilakan untuk langsung jawab aja ya, Kak. Oke, thank you Kak Dinda, thank you juga Kak Egi, halo Kak Egi. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrolin tentang konten copywriting profesional tapi menarik gitu ya untuk audiens, khususnya di bidang jasa B2B itu sebenarnya konsepnya tuh banyak banget. Tapi salah satu yang paling sering dipakai itu adalah yang tadi, testimoni nih teman-teman. Jadi testimoni itu selalu berlaku untuk segmen apapun ya. Kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu nih, karena bukan hanya kita yang menjual, tapi ada orang yang sudah bersaksi, yang sudah merasakan gitu ya, yang sudah merasakan manfaat dari produk yang kita punya. Nah, dengan cara seperti itu akan jauh lebih kena gitu. Dan selanjutnya sebetulnya pakai metode storytelling itu juga menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan ya. Kenapa? Karena dari cerita-cerita yang jujur, dari
cerita orang lain yang sudah menggunakan dan lain-lainnya, itu biasanya akan jauh lebih menarik gitu untuk audiens untuk bisa melihatnya. Yang penting Kak Egy juga bisa ngecek lagi nih hook-hook yang oke itu seperti apa, entah itu visual hook ataupun juga text hook dan lain-lainnya. Oke, nah selanjutnya strategi apa aja sih yang bisa kita tetap sampaikan biar tetap relevan tanpa dengan membangun kepercayaan serta meningkatkan kredibilitas di kalangan perusahaan ya. Jadi sebenarnya kita balik lagi nih, market kita tuh kita mau ngenalin apa dulu. Kita marketnya siapa dan produk kita tuh apa dan apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Nah dari situ kita bisa tahu nih, oh problem-problem yang biasanya dihadapi oleh pelanggan tuh seperti ini. Nah, dengan tersebut kita juga bisa menyampaikannya dengan metode yang tadi ya, pakai storytelling-nya ataupun juga dengan testimoninya. Yang penting itu bisa tetap relevan dan juga bisa tetap apa ya, dengan semakin jujur tuh maka akan semakin baik ya, karena itu tentunya akan meningkatkan kredibilitas atau juga kepercayaan dari klien, terutama ketika kita sudah menyampaikannya secara jujur. Jadi kita menjual tidak hard selling atau secara kasar ya, tapi kita juga ini ada buktinya loh, ada testimoni yang sudah menggunakan, dan kita juga pakai metode storytelling atau cerita-cerita yang tadi, ataupun juga bisa pakai kehidupan sehari-hari itu biasanya apa yang dihadapi oleh pelanggan-pelanggan atau audiens tersebut. Gitu ya Kak Egy ya, harapannya bisa terjawab. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Kak Lulu atas jawabannya yang luar biasa kepada Kak Egy. Semoga terjawab ya Kak ya. Oke nih, Kak Lulu terima kasih banyak karena sudah memberikan penjelasan tentang copywriting yang benar-benar menarik ya Kak Lulu ya. Diharapkan juga semua peserta itu paham dan juga mengertilah cara teknik untuk memakai copywriting dalam kehidupan membuat konten gitu ya Kak ya. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi karena nanti akan ada sertifikat yang diberikan kepada para peserta yang mengisi link absensi, kemudian juga menggunakan virtual background dan juga on cam ya teman-teman semuanya ya. Kemudian untuk mengabadikan momen hari ini, alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu ya. Kepada Kak Gilang dan juga Kak Lulu, apakah sudah ready kameranya? Oke. Baik, kepada para peserta juga dipersilakan untuk on cam dan kita akan berfoto bersama-sama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Gilang dan juga Kak Lulu, dan kepada para peserta yang sudah mengikuti acara ini. Untuk menutup acara ini, boleh dong Kak Gilang dan juga Kak Lulu untuk memberikan closing statement-nya, biar teman-teman Jabodetabek, Jabar, dan juga Banten lebih semangat gitu. Mungkin boleh dimulai dari Kak Gilang dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dinda. Paling untuk closing statement karena tadi ada pertanyaan yang dia merasa minder dan merasa kurang nyaman dengan konten yang dibuat. Karena terinspirasi dari situ, jadi closing statement saya adalah apapun yang teman-teman buat, konten apapun di post terus aja, terutama buat pelaku F&B, jangan terlalu minder lah, pede aja apapun yang di post, karena semakin sering, semakin rajin, mungkin dengan konten-konten itu bisa membawa para pelaku usahanya atau teman-teman di sini ke mana saja. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gilang atas closing statement-nya. Kita akan melanjutkan ke closing statement Kak Lulu. Kepada Kak Lulu dipersilakan. Oke, makasih Kak Dinda dan makasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir pada event webinar hari ini. Dan mungkin closing statement dariku seperti yang tadi sudah aku sampaikan ya, cerita yang baik adalah cerita yang selesai. Jadi sebaiknya ketika teman-teman sudah mulai untuk membuat sebuah cerita, untuk kontennya, untuk brandingnya dan lain-lainnya, maka selesaikan cerita itu. Dan cerita itu biasanya nggak pernah selesai ya, karena pasti ada aja gitu ya bersambung-bersambung. Tapi nggak apa-apa, cerita yang baik adalah cerita yang selesai. Jadi harapannya sebenarnya teman-teman juga bisa mempraktekannya dari ilmu-ilmu ataupun juga dari insight-insight yang sudah kami bagikan tadi.
Dan tentu saja kami juga apresiasi banget nih kalau misalnya teman-teman semuanya juga bisa nge-sharing nih cerita-ceritanya di tag gitu ya ke Indibis Jabar ataupun juga Indibis.Bandung. Terima kasih. Baik Kak Lulurara, terima kasih sekali lagi. Berarti dari Kak Gilang itu intinya mulai aja gitu ya Kang, jangan takut. Terus juga kepada dari Kak Lulu sendiri itu intinya adalah cerita yang bagus itu adalah cerita yang selesai, begitu ya Kak Lulu ya. Oke, karena kita udah di penghujung acara juga nih Bapak Ibu dan teman-teman, tapi sesuai janji tadi, kita bakal ngumumin ada 5 pemenang dari penanya terbaik, yaitu yang akan mendapatkan saldo link aja senilai 50.000 untuk setiap pemenangnya. Oke, langsung saja saya umumkan pemenang dari pertanyaan terbaik. Yang pertama itu ada Kak Yuningsih, kemudian ada Kak Dina Evalia, kemudian ada Kak Suci Andini, kemudian ada Kak Brian A, dan yang terakhir adalah Kak Egidia. Kepada 5 pemenang tadi dipersilakan untuk mengirimkan nomor link aja melalui via kolom chat. Dipersilakan ya Kak untuk mengirimkan nomor link aja. Oke, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menerima penghargaan penanya terbaik. Untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan sedih, karena tentunya Indibis itu akan memberikan banyak webinar-webinar yang menarik. Makanya jangan lupa untuk follow IG @indibis.jabar, karena di situ akan banyak sekali info-info tentang webinar, tentang promo, dan informasi-informasi lainnya. Nah, dengan diumumkannya pemenang tadi, berakhir juga acara webinar kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada partisipasi Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta yang lain. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam acara ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kepada pemenang dipersilakan untuk mengirimkan nomor link aja ya di kolom chat sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Untuk membangun sistem pendidikan yang lebih Terima mudah kasih serta Kak Lulu. pembelajaran belajar yang lebih seru dan menyenangkan. Indibis Hotel menawarkan solusi digital dengan beragam keuntungan yang dapat memberikan peningkatan kepuasan kepada pelaku bisnis perhotelan serta rasa aman dan nyaman kepada konsumen hotel. Indibis Ruko merupakan solusi digital bagi pelaku bisnis pertokoan, resto, kafe, bengkel, small office, home office dengan berbagai keuntungan seperti kemudahan transaksi keuangan, saluran konsumen, serta operasional bisnis yang lebih aman. Untuk Indibis Multifinance merupakan solusi digital bagi lembaga keuangan, badan perkreditan rakyat, dan koperasi. Dengan beragam keuntungan seperti keamanan transaksi keuangan, sistem operasional perbankan yang lebih mudah, dan masih banyak lagi. Kini telah hadir juga Indibis Health untuk memberikan solusi digital bagi para pelaku bisnis di sektor kesehatan seperti klinik, puskesmas, praktek dokter, dan rumah sakit dengan berbagai keuntungan untuk membantu operasional kerja dan memberikan pengalaman baru kepada pasien dan pelaku bisnis di bidang kesehatan. Indibis juga memberikan inovasi di sektor energi dengan Indibis Energi sebagai solusi digital untuk manajemen bisnis yang lebih mudah agar pengelolaan pada industri energi dapat dilakukan secara real-time dan efisien. Selain itu, Indibis juga memberikan inovasi bisnis di sektor logistik seperti kargo dengan Indibis Ekspedisi yang dapat membantu memberikan solusi digital bagi pelaku bisnis yang ingin menciptakan peluang bisnis lebih luas dengan sistem operasional kerja yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Mari wujudkan harapan dan ciptakan inovasi yang mampu merubah masa depan bersama Indibis. Kenalin, ini Kevin, owner dari sebuah kafe di Jakarta. Halo, Jadi, kapan kita ke kafenya? cuma mau ngeliat sistem keamanan aku kan. Aku sih udah ngerasa tenang, walaupun nggak ada di sana. Kok bisa? Iyalah, aku juga punya kesibukan lain kali. Aku kebantu banget sama EasyCam. EasyCam. Yes, EasyCam. Oke, jadi intinya aku udah pasang IP kamera EasyCam di banyak sudut kafe aku. Tinggal buka aplikasi Easy, langsung berasa ada di sana, tanpa harus capek-capek di jalan. Misal mau lihat lebih detail, kamera juga bisa dikontrol ke kiri atau ke kanan.
Kadang-kadang nih, aku sibuk banget sampai nggak bisa ngecek HP. Nah, aku bakal review rekamannya belakangan, karena semuanya langsung upload ke cloud. Atau kalau internet lagi mati, juga aman, karena bisa disimpan di SD card. Kalau udah malam, lampu-lampu dimatiin, gelap, tinggal nyalain fitur infrared. Nah, jadi terang kan? Testing. Halo? Halo? Hello? Aku juga bisa langsung ngomong lewat speaker. Kayak gini nih contohnya. Woi, balik! Gitu kan misalnya. Buat aku, hal-hal kayak gini ngebantu banget di tengah-tengah kesibukan. Intinya, memudahkan, mengamankan, menyamankan. It's easy. Hai, selamat datang di Ocha Blast. Ocha Blast memberikan kemudahan untuk Anda mengirimkan pesan ke seluruh pelanggan di berbagai channel komunikasi dengan sekali klik. Untuk mulai menggunakan Ocha Blast, Anda dapat klik di sini untuk login, lalu masukkan email dan password Anda. Apabila Anda belum memiliki akun Ocha Blast, Anda dapat mendaftar terlebih dahulu. Setelah login, Anda akan masuk pada halaman dashboard Ocha Blast dan dapat melihat laporan keseluruhan dari layanan Ocha Blast. Pada bagian ini, Anda dapat melihat rincian sisa kuota, laporan keberhasilan Blast pada masing-masing channel, serta melihat riwayat kampanye sebelumnya. Pada bagian kiri, terdapat berbagai menu yang akan memudahkan Anda dalam menggunakan Ocha Blast. Untuk mempelajari fitur-fitur Ocha Blast, Anda dapat mengakses menu Getting Started. Anda juga dapat mengakses menu kontak untuk mengatur kontak, melihat daftar kontak yang sudah ada, menambahkan kontak baru pada daftar kontak yang sudah ada, dan membuat daftar kontak baru. Menu Validation berfungsi untuk memvalidasi data kontak untuk mengurangi resiko kegagalan kirim dikarenakan email yang tidak valid atau nomor yang tidak aktif. Anda juga dapat mengakses 4 kanal utama Ocha Blast, yaitu voice, SMS, email, dan WhatsApp yang dapat digunakan untuk melakukan broadcast, penjadwalan, serta melihat report pemakaian dan fitur pendukung lain. Anda juga bisa mengakses produk Ocha lain, yaitu Ocha Interaction. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi tim support kami. Hai, selamat datang di Ocha Interaction. Ocha Interaction membantu Anda membalas pesan pelanggan dari berbagai platform media sosial cukup melalui satu dashboard. Untuk mulai menggunakan Ocha Interaction, kunjungi Interaction